Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dengan NBI 14624000063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan hasil laporan praktikum sistem tertanam tahun 2025-2026 Gasal dengan dosen pembimbing, yakni yang terhormat Bapak Hardiansyah, Eskom MSI. Lanjut langsung ke soal yang pertama atau tugas mandiri pertama, yakni adalah membuat rangkaian elektronika multi LED. Kita langsung masuk ke dalam Tinkercad-nya. Nah, untuk komponen yang digunakan, yakni ada baterai 9 volt, terus ada 3 buah resistor, 3 buah LED, dan kabel penghubung. Jenis rangkaiannya ini adalah rangkaian paralel LED dengan resistor seri pada tiap cabang. Jadi LED tidak disusun seri satu sama lain, setiap LED memiliki resistornya sendiri, dan semua cabang terhubung ke sumber 9 volt yang sama. Jadi alur arus listriknya adalah kutub positif, baterai 9 volt mengalir melalui kabel di bagian atas, terus tegangannya kemudian bercabang menjadi 3 jalur, sama-sama melalui resistor ya ke LED 1, LED 2 maupun LED 3. Setelah melewati LED, arus kembali bergabung di jalur bawah. Terus setelah itu arus kembali ke kutub negatif atau baterai, kutub negatif baterai. Nah, fungsi dari resistor itu sendiri adalah membatasi arus yang mengalir ke LED, mencegah LED rusak akibat arus berlebih, terus menjaga kecerahan LED agar stabil. Nah, jadi pada tugas pertama ini adalah kesimpulannya adalah rangkaian ini adalah rangkaian LED paralel. Setiap LED memiliki resistor seri, sumber tegangannya sama-sama berasal dari baterai 9 volt. Seperti itu. Lalu mari kita coba run. Nah, maka LED tersebut akan menyala. Untuk resistornya adalah resistennya adalah 560 ohm. Seperti itu. Lanjut soal yang kedua, tapi masih dalam tugas mandiri pertama, yang ini adalah rangkaian elektronika LED dan push button. Mari kita langsung buka Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi komponen pada rangkaian yang dipakai ini adalah ada baterai 9 volt, terus ada push button, ada resistor, dan LED dan kabel penghubung. Nah, cara kerja rangkaian ini adalah saat tombol tidak ditekan, push button dalam kondisi terbuka atau open. Terus arusnya juga tidak mengalir dan LED-nya mati. Nah, saat tombol ditekan, push button menjadi tertutup atau close. Terus arus mengalir dari kutub plus baterai 9 volt, tombol resistor dan LED, terus kembali ke kutub baterai minus dan LED akan menyala. Nah, fungsi masing-masing komponen adalah baterai 9 volt memberikan tegangan ke rangkaian, terus push button berfungsi sebagai saklar sementara, terus ada resistor membatasi arus agar LED tidak rusak, terus ada LED mengubah energi listrik menjadi cahaya. Jadi kesimpulan pada tugas 2 ini adalah rangkaian seri dengan tombol. LED menyala hanya saat tombol ditekan. Terus resistor wajib untuk keamanan LED. Terus cocok sebagai rangkaian dasar belajar saklar dan LED. Sekarang kita coba run. Nah, terlihat LED-nya belum menyala karena tombol belum ditekan. Saat kita tekan, maka LED akan menyala. Seperti ini. Untuk resisten dari resistornya adalah sama dengan soal yang pertama, yakni 560 ohm. Lanjut kepada soal tugas mandiri yang kedua. Untuk soal pertama yakni percobaan pengenalan Arduino dan LED. Langsung saja kita buka Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih untuk rangkaiannya adalah seperti ini. Dan berikut adalah kodenya.
Jadi untuk penjelasan rangkaiannya, komponen-komponennya ada Arduino Uno, terus ada satu buah LED, ada satu buah resistor, terus ada kabel. Nah, koneksi rangkaiannya adalah pin digital 0 Arduino ke resistor, terus resistor masuk ke anoda LED atau kaki panjang, terus katoda LED kaki pendek masuk ke GND Arduino. Nah, cara kerja rangkaiannya adalah Arduino memberikan tegangan high 5 volt pada pin 0, terus arus mengalir dari pin 0 ke resistor, lalu ke LED, lalu ke ground. Maka nanti LED akan menyala. Nah, saat pin 0 diberi low atau 0 volt, harus berhenti, terus LED mati. Nah, masuk ke dalam kodenya. Yang pertama ada void setup. Fungsi setup ini dijalankan satu kali saat Arduino dinyalakan, terus di reset. Digunakan untuk inisialisasi awal. Terus ada pin mode 0 output, yakni mengatur pin 0 sebagai output atau keluaran. Artinya pin ini akan digunakan untuk mengirim sinyal high atau low ke LED. Terus ada digital write 0 high, memberikan logika high 5 volt ke pin 0. Maka nanti LED langsung menyala saat Arduino pertama kali hidup. Terus ada void loop, maksudnya adalah akan berjalan terus-menerus selama Arduino ini menyala. Maka nanti LED akan mati nyala, seperti itu. Terus ada digital write 0 high, ini mengatur pin 0 menjadi high, LED menyala. Terus ada delay 4000, yakni memberi jeda 4 milidetik atau 4 detik untuk LED-nya. Jadi nanti LED akan tetap menyala selama 4 detik. Terus ada digital write 0 low, mengatur pin 0 menjadi low atau 0 volt, maka LED akan mati. Terus ada delay 2000, yakni memberi jeda 2000 milidetik atau 2 detik. Jadi LED mati selama 2 detik sebelum siklus nanti diulang oleh void loop-nya. Jadi cara kerja keseluruhannya adalah Arduino menyala. Saat Arduino pertama kali dinyalakan, LED akan langsung menyala. Terus LED akan menyala selama 4 detik dan mati selama 2 detik. Dan nanti akan melooping atau terus berulang polanya. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian ini adalah kontrol LED menggunakan Arduino, resistor berfungsi sebagai pengaman LED, dan program mengatur waktu nyala dan mati LED-nya. Mari kita coba run. Nah, maka LED akan menyala selama kurang lebih 4 detik, lalu mati. Nah, mati selama 2 detik, lalu menyala lagi. Seperti itu. Lanjut kepada soal yang kedua, masih di tugas mandiri kedua, yakni percobaan Arduino dan 2 kali LED. Kita langsung buka Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih adalah seperti ini untuk rangkaian dan kodenya. Jadi, untuk rangkaiannya kita tetap memakai Arduino Uno, satu Arduino Uno. Hanya saja di sini kita menambahkan satu buah LED dan satu buah resistor lagi. Nah, koneksi rangkaiannya adalah pin digital 0, Arduino dihubungkan ke resistor, lalu LED 1, terus kembali ke ground, dan pin digital 1 Arduino ke resistor, terus LED 2, dan kembali ke ground juga. Hanya menambahkan pin digital 1 ini aja. Nah, kedua LED itu dipasang secara terpisah atau paralel, tetapi masing-masing dikendalikan oleh pin yang berbeda, memiliki resistor sendiri. Jadi cara kerja rangkaiannya adalah saat pin 0 dan 1 diberi high 5 volt, kedua LED akan menyala. Dan saat pin 0 dan 1 diberi low atau 0 volt, kedua LED-nya akan mati. Dan untuk penjelasan kodenya sama seperti yang
Di awal tadi hanya saja kita menambahkan untuk dimana tadi pin 1 ini untuk digital write untuk LED yang kedua ini ya. Nah, terus seperti ini, hanya ditambahkan seperti ini. Digital write 1 aja. Juga pin mode-nya juga. Pin mode 1 untuk output, digital write 1 high, maka LED yang kedua nanti akan menyala. Terus tambah juga digital write 1 high akan menyala selama 4 detik dan digital low untuk mati selama 2 detik. Mari kita coba run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, LED akan menyala secara bergantian dengan delay yang sama. Dan untuk tegangan resistornya saya memberi 1 k ohm. Seperti itu. Lanjut kepada soal yang ketiga, masih di tugas mandiri 2, yakni ada percobaan Arduino, LED dan push button. Langsung kita buka Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Jadi penjelasan rangkaiannya adalah saya menggunakan 1 Arduino Uno, 2 buah LED, 2 buah resistor LED, 1 push button, dan 1 resistor tombol. Nah, untuk koneksi rangkaiannya adalah LED 1 anodanya ke pin digital 0, katoda ke resistor lalu ke ground. Terus LED 2 ada anodanya ke pin digital 1, katodanya ke resistor dan ke ground. Dan untuk push button, satu kakinya ada di pin digital 2 dan kaki lainnya ada di ground. Terus cara kerja rangkaiannya adalah Arduino membaca kondisi tombol di pin 2. Jika tombol ditekan, LED di pin 0 menyala. Dan jika tombol tidak ditekan, LED di pin 0 akan mati. LED di pin 1 tidak dikontrol oleh loop, hanya menyala di awal saja. Dan ini sekarang untuk penjelasan ke source code-nya. Ada in tekan sama dengan 0 adalah mendeklarasikan variabel tekan digunakan untuk menyimpan hasil tombol high atau low. Terus ada void setup dijalankan 1 kali saat Arduino menyala atau reset. Terus ada pin mode 0 output adalah mengatur pin 0 sebagai output digunakan untuk mengontrol LED 1. Terus ada digital write 0 high memberikan logika high ke pin 0. Jadi LED 1 akan menyala saat awal program. Terus ada pin mode 1 output, yakni mengatur pin 1 sebagai output digunakan untuk LED 2. Terus ada digital write 1 high memberikan high ke pin 1, maka nanti LED 2 menyala terus tidak dikontrol oleh loop. Terus ada pin mode 2 input, pin mode 2 input pull up, mengatur pin 2 sebagai input dengan pull up internal. Artinya saat normal tidak ditekan maka akan bernilai high, terus saat ditekan akan bernilai low. Terus selanjutnya ada void loop, fungsinya akan berjalan berulang-ulang. Terus ada tekan digital read 2 membaca kondisi tombol pada pin 2, nilai disimpan ke variabel tekan. Nilai nanti akan disimpan ke variabel tekan. Terus ada if tekan sama dengan low, digital write 0 high. Jadi fungsinya adalah jika tombol ditekan maka nilainya akan jika tombol ditekan atau low, ya saat ditekan itu low, saat dilepas itu high, maka LED pin 0 akan menyala. Else digital write 0 low, jika tombol tidak ditekan maka nilainya akan high. Terus hasilnya adalah LED di pin 0 akan mati. Nah, terus ada delay 50, artinya adalah delay 50 milisecond atau 55 detik. Betullah, berfungsi sebagai
debound sederhana agar pembacaan tombol itu stabil. Jadi cara kerja keseluruhannya adalah Arduino menyala, LED pin 0 dan 1 menyala. Terus Arduino membaca tombol. Jika tombol ditekan, LED di pin 0 akan on, dan jika tombol dilepas, LED pin 0 akan off. Terus LED pin 1 akan selalu on. Proses diulang karena adanya void loop tadi, maka proses akan diulang secara terus-menerus sampai Arduino-nya dimatikan. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian ini menggunakan push button sebagai input, terus input pull up membuat logika tombol menjadi aktif low, LED dikontrol menggunakan kondisi if else, dan ya seperti itu. Mari kita coba running. Nah, seperti ini, coba tekan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk tegangannya adalah 1 k/ohm. Lanjut kepada tugas mandiri yang ketiga, soal pertama yakni percobaan pengambilan data sensor cahaya atau fotoresistor. Langsung masuk ke dalam Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih adalah rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi untuk penjelasan rangkaiannya saya memakai satu Arduino Uno, terus satu LDR atau sensor cahaya, terus satu resistor dan kabel. Nah, terus untuk kabel untuk kabelnya, jadi salah satu kaki LDR terhubung ke pin analog 5 Arduino dan kaki LDR satunya terhubung ke ground. Dan untuk resistor, salah satu ujung resistor terhubung ke 5 volt Arduino dan ujung resistor lainnya disambungkan ke titik yang sama dengan pin A5 dan LDR. Dan untuk penjelasan shortcut-nya ada float cahaya, yakni variabel cahaya yang digunakan untuk menyimpan nilai intensitas cahaya hasil percobaan sensor. Terus tipenya adalah float, memungkinkan nilai desimal meskipun analog read sebenarnya menghasilkan nilai integer. Terus ada int LDR A5, yakni adalah variabel LDR menyimpan nomor pin analog A5, digunakan agar kode lebih mudah dibaca dan tidak menulis A5 berulang kali. Terus ada fungsi setup atau void setup. Fungsi setup dijalankan 1 kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Terus ada serial begin 9600, yakni mengaktifkan komunikasi serial. Kecepatannya adalah 9600 baud. Digunakan agar data bisa ditampilkan di serial monitor. Terus ada pin mode LDR input, yakni adalah mengatur pin A5 sebagai input, meskipun pin analog otomatis itu biasanya sebagai input langsung. Nah, baris ini memperjelas untuk fungsi pinnya. Terus ada void loop. Fungsi loop ini untuk itu berjalan secara terus-menerus atau looping selama Arduino aktif. Terus ada cahaya sama dengan analog read LDR, yakni membaca nilai analog dari pin A5. Nilai yang dihasilkan berkisar antara 0 sampai 1023. Nah, nilai tersebut nantinya akan disimpan di variabel cahaya. Terus ada serial print cahaya, yakni menampilkan teks cahaya ke serial monitor. Terus ada print untuk itu agar tidak pindah baris. Jadi nilainya akan berada di samping tulisan cahaya seperti itu. Terus ada serial print ln cahaya, menampilkan nilai variabel cahaya. Nah, print ln membuat baris baru setelah mencetak data lagi yang baru. Nah, nanti data barunya akan tercetak di bawahnya seperti itu. Terus ada contoh output ya. Terus ada delay 5000, yakni memberi jeda 5000 milidetik atau 0,5 detik agar pembacaannya nanti tidak terlalu cepat.
Jadi kesimpulannya adalah rangkaian ini adalah menggunakan LDR plus resistor sebagai pembagi tegangan. Terus Arduino membaca perubahan cahaya melalui pin analog A5. Terus nilai intensitas cahaya ditampilkan secara real time di serial monitor. Terus program akan berjalan terus-menerus setiap 0,5 detik. Coba kita run. Itu kita buka serial monitornya. Nah, maka akan terbaca untuk nilai intensitas cahayanya seperti ini. Seperti itu. Untuk resistannya saya pakai 1 ohm. Lanjut kepada soal yang kedua di tugas mandiri 3. Yakni adalah percobaan mengendalikan LED dari data sensor. Kita buka Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih rangkaian dan kodenya adalah seperti ini. Jadi komponen yang digunakan ada satu Arduino Uno, satu buah LDR atau data sensor cahaya, terus ada satu buah resistor LDR, 5 buah LED dan 5 buah resistor untuk LED dan kabel. Nah, koneksi rangkaian LDR-nya adalah menggunakan pembagi tegangan ya, yakni 5 volt disambungkan ke 5 volt Arduino disambungkan ke resistor, lalu ke kaki LDR yang lain ke ground. Terus ada koneksi rangkaian LED-nya. Terdapat 5 LED ya yang dikontrol secara digital, yakni LED 1 masuk ke D2 ya, D2, terus LED 2 masuk ke D3, LED 3 masuk ke D4, LED 4 masuk ke D5 dan D5 masuk ke LED 5 masuk ke D6. Nah, setiap LED kaki anodanya masuk ke pin digital Arduino dan kaki lainnya atau katoda masuk ke resistor lalu baru masuk ke ground di Arduino-nya. Lanjut ke penjelasan kode programnya, yakni ada float cahaya, yakni variabel cahaya untuk menyimpan nilai intensitas cahaya dari LDR bertipe float meskipun nilai dari analog rate adalah berupa integer. Terus ada in LDR A5 adalah variabel LDR untuk menunjuk ke pin analog 5. Terus ada void setup. Nah, untuk in LDR A5 adalah ini digunakan untuk membaca data dari sensor LDR atau sensor cahayanya. Terus ada void setup dijalankan 1 kali saat Arduino ini dinyalakan. Terus ada serial begin 9600, yakni mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud untuk serial monitor. Terus ada pin mode LDR input, mengatur pin A5 sebagai input sensor cahayanya. Terus ada pin mode 2 output, pin mode 3 output, pin mode 4 output, pin mode 5 output, dan ada pin mode 6 output. Ini mengatur pin D2 sampai D6 sebagai output, digunakan untuk mengendalikan LED-nya. Terus ada digital write 2 low, digital write 3 low, digital write 4 low, digital write 5 low, digital write 6 low. Ini untuk memastikan semua LED mati saat awal program. Terus mencegah LED menyala secara acak saat Arduino pertama kali aktif. Terus ada fungsi looping lagi, void loop. Fungsi ini akan berjalan terus-menerus selama Arduino aktif. Nah, cahaya sama dengan analog read LDR, yakni membaca nilai analog dari LDR melalui pin A5. Rentan nilainya adalah 0 sampai 1023. Terus serial print LN cahaya, yakni untuk menampilkan nilai cahaya ke serial monitornya nanti. Terus ada delay 50 adalah memberi jeda 50 ms, membuat pembacaan lebih
apa ya, tidak terlalu cepat seperti itu. Terus ada fungsi if cahaya lebih dari 500. Jadi jika nilai cahaya lebih dari 500 artinya kondisi cukup terang. Terus ada digital write 2 height, digital write 3 height, digital write 4 height, digital write 5 height, digital write 6 height. Semua LED nanti akan menyala. Terus ada else jika nilai cahaya kurang dari sama dengan 500 artinya kondisi gelap atau redup. Terus ada digital white 2 low, 3 low, 4 low, 5 low, dan 6 low, maka nanti semua LED-nya akan mati. Jadi cara kerja sistemnya adalah LDR membaca intensitas cahaya lingkungan sekitar, terus Arduino mengonversi cahaya menjadi nilai digital. Terus jika cahaya terang lebih dari 500, semua LED akan menyala. Jika cahaya redup kurang dari sama dengan 500, semua LED akan mati. Terus nilai cahaya ditampilkan di serial monitor. Jadi kesimpulannya sistem ini adalah lampu otomatis berbasis sensor cahaya menggunakan LDR sebagai input analog, terus mengontrol 5 LED sebagai output digital, seperti itu. Kita coba run. Buka serial monitor. Kita coba. Nah, maka jika nilai intensitas cahayanya lebih dari 500, maka LED akan menyala, dan jika nilai intensitas cahayanya kurang dari 500 sama dengan 500, maka LED akan mati. Lanjut kepada tugas mandiri keempat, ya. Untuk soal pertama yakni rangkaian pengendali servo dengan potentiometer. Seperti ini. Kita buka Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Jadi untuk rangkaiannya kita menggunakan satu Arduino Uno, satu buah satu buah potentiometer dan satu buah servo motor dan kabel. Jadi untuk koneksi potensiometernya memiliki 3 kaki. Kaki kiri ke 5 volt Arduino, kaki tengah ke A0 Arduino, dan kaki kanan ke ground Arduino. Nah, fungsinya adalah menghasilkan tegangan variabel 0 sampai 5 volt. Nah, tegangan ini nanti akan dibaca oleh Arduino sebagai nilai analog. Terus ada koneksi servo motornya. Servo motor juga memiliki 3 kabel. Ini warna kabel merah VCC dihubungkan ke 5 volt. Terus kabel coklat dihubungkan ke ground. Terus ada kabel berwarna kuning dimasukkan ke pin D9 sebagai sinyal. Nah, cara kerja rangkaiannya adalah ketika potensiometer diputar, nilai tegangan akan berubah. Terus Arduino membaca nilai analog dari A0. Terus nilai analog diubah menjadi sudut servo. Terus servo bergerak mengikuti putaran potensiometer. Terus lanjut ke kodenya, ada include servo H, yaitu memanggil library servo bawaan dari Arduino digunakan untuk mengontrol servo motor dengan mudah. Terus ada servo myServo. Ini membuat objek servo bernama myServo digunakan untuk mengontrol satu buah servo. Terus ada input pin sama dengan A0. Ini untuk menentukan pin A0 sebagai input potensiometer. Terus ada selanjutnya ada void setup. Ya, dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Terus ada myServo attach 9 menghubungkan objek myServo ke pin digital 9. Terus ada void loop. Ini untuk digunakan agar terus berulang atau berjalan secara terus menerus. Terus ada input value analog read out pin. Ini adalah membaca nilai analog dari potensiometer. Rentan nilainya adalah 0 sampai 1023. Terus ada angle map pot value 0 1023 0 180. Ya,
maksudnya adalah mengonversi nilai potensiometer dari 0 jika 0 adalah menjadi 0 derajat untuk sudut untuk sudut servonya, dan jika nilai potensiometer adalah 1023, maka sudut servo akan beralih menjadi 180 derajat. Terus ada my servo right angle adalah mengirim sudut ke servo, terus ada nanti servo bergerak sesuai nilai angle-nya. Terus ada delay 15, yakni memberi jeda 15 milisecond, memberi waktu servo untuk bergerak dengan stabil. Nah, alur kerja sistemnya adalah ketika potensiometer diputar, Arduino membaca nilai analog. Nah, nilai dikonversi menjadi sudut servo, terus sudut servo bergerak dari 0 sampai 180, terus gerakan servo mengikuti putaran pot secara real time. Jadi kesimpulannya adalah potensiometer berfungsi sebagai input analog, nah servo motor sebagai aktuator, terus Arduino berperan sebagai pengendali. Sistem ini biasanya umum digunakan untuk kontrol sudut robot, lengan robot seperti itu. Kita jabaran. Nah, maka servo akan bergerak 180 derajat seperti itu. Lanjut kepada soal yang kedua di tugas mandiri keempat. Otomatis ini akan menjadi soal terakhir karena sudah habis. Kita langsung, yakni adalah rangkaian mengendalikan sensor jarak dengan LCD. Kita buka Tinkercad-nya. Nah, kurang lebih rangkaiannya adalah seperti ini. Terus, untuk penjelasan rangkaiannya, di sini saya memakai satu Arduino Uno, satu sensor ultrasonic, terus LCD 16x2 I2C, terus ada breadboard, dan kabel. Nah, untuk koneksi sensor ultrasoniknya, untuk VCC kita masukkan ke 5 volt, terus ada trig kita masukkan ke D9, terus ada echo kita masukkan ke D10, dan pin GND-nya masuk ke dalam GND atau ground dari Arduino. Prinsip kerjanya adalah trig mengirim gelombang ultrasonik, terus echo menerima pantulannya, terus selisih waktu digunakan untuk menghitung jarak. Terus ada koneksi LCD 16x2 I2C-nya memiliki 4 pin, yakni pin ground masuk ke dalam ground Arduino, terus ada VCC masuk ke 5 volt, terus ada SDA masuk ke A4, dan SGL masuk ke A5. Lanjut ke penjelasan kodenya, ada include wire.h, yakni library komunikasi I2C digunakan oleh LCD I2C. Terus ada include liquid crystal I2C.h, yakni adalah library untuk mengontrol LCD I2C. Terus ada liquid crystal I2C LCD 0x27 162, yakni alamat LCD-nya, yakni 0x27. Ukuran LCD-nya adalah 16 kolom kali 2 baris. Terus ada definisi pin sensor, define trig 9, define echo 10. Maksudnya adalah pin trignya terhubung ke pin 9 dan echo-nya terhubung ke pin 10. Define ini untuk memudahkan penggantian pin. Terus ada void setup, jadi dijalankan satu kali saat Arduino menyala. Terus ada LCD init, menginisialisasi LCD I2C-nya. Terus ada LCD backlight, mengaktifkan lampu latar LCD. Terus ada pin mode, trig output. Nah, pin trig digunakan sebagai output. Terus ada pin mode, echo input, jadi pin echo sebagai inputnya. Terus ada LCD set kursor 0,0, mengatur kursor di kolom 0 baris 0. Terus ada LCD print measuring, adalah menampilkan teks awal ya. Terus ada delay 1000, maksudnya adalah jeda 1 detik. Terus selanjutnya ada void loop, nanti berjalan secara terus menerus. Terus ada long duration, float cm inch. Duration ini adalah waktu pantulan ultrasoniknya, dan
cm adalah jarak dalam sentimeter. Terus inch adalah jarak dalam incinya. Terus ada digital write, track low, delay, delay microsecond. 2 adalah menyetel kondisi awal triknya. Terus ada digital write, track high, delay microsecond-nya adalah 10, mengirim sinyal mungkin selama 10 mikrodetik. Terus ada digital write, track low adalah mengakhirinya. Terus ada duration, pulse in, echo high adalah mengukur waktu sinyal high pada pin echo. Nilainya nanti dalam bentuk mikrodetik. Terus ada perhitungan jarak yakni cm sama dengan duration 0, duration bintang itu kali ya, dikali 0,0343 dibagi 2, yakni kecepatan suaranya adalah 0,0343 cm dibagi 2 karena sinyalnya pergi dan akan kembali lagi. Terus ada inch sama dengan cm dibagi 2,54, yakni konversi dari cm ke inci. Terus ada LCD clear, yakni membersihkan tampilan LCD-nya. Terus ada LCD set cursor 0,0, LCD print cm 1, yakni menampilkan jarak dalam bentuk cm. 1 ini adalah satu angka di belakang koma. Terus ada LCD cursor 0,1, terus ada LCD print height 1, terus ada LCD print inch, koma 1, yakni menampilkan jarak dalam bentuk inci. Delay-nya adalah 3000, jadi nanti dijeda 3000 ms agar tampilan stabil. Jadi alur kerja sistem adalah sensornya mengirim gelombang ultrasonik, nanti gelombangnya memantul dari objek, terus Arduino menghitung waktu pantulan, terus jarak dihitung dalam bentuk cm atau inci, terus hasilnya nanti akan ditampilkan di LCD I2C-nya. Terus jadi kesimpulannya adalah sensor ultrasonik berfungsi sebagai pengukur jaraknya. Nah, LCD I2C-nya sebagai media outputnya, tampilannya. Terus ada Arduino sebagai pengolah datanya. Seperti itu. Mari kita coba run. Nah, maka kami asuring. Nah, berikut. Nah, jika kita tekan seperti ini. Nah, maka tampilan di LCD ini akan membaca dari tampilan ini. Seperti itu, meskipun sedikit berbeda untuk untuk nilai-nilainya ya, karena tidak bisa fix. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Jadi untuk demo saya mungkin cukup sekian di sini. Maaf bila penjelasan saya kurang memuaskan. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.